welcome back to channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantap. Hari ini Kak Eva akan menemani semua adik-adik, khusus ya adik-adik kelas 6 SD ataupun bunda-bunda, ayah-ayah yang sedang membimbing putra-putrinya untuk persiapan TKA SD. Jadi kita akan bahas soal-soal TKA SD. Soalnya kita prediksi semirip mungkin sesuai sama kisi-kisi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke nomor 1. Nah, ini soal yang dasar banget ya, yaitu tentang operasi bilangan. Jadi di sini ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, ada bilangan bulat, dan juga ada bilangan persen. Tipsnya, kalau misalnya ketemu bilangan yang bentuknya berbeda jenis kayak gini, kita harus samain dulu jenisnya. Jadi adik-adik, ayah-ayah, bunda-bunda semuanya boleh pilih mau ubah ke pecahan, mau ubah ke desimal, atau mau ubah ke persen. Kita di sini ambil yang pecahan aja. Jadi kita ubah dulu ya, 3/4 ditambah 1,2 itu jadi 12/10 dikali 5 min 250/100. Kak Eva jelasin ulang ya. Jadi kalau kita punya bilangan koma kayak gini, desimal, berapa angka di belakang koma itu menunjukkan berapa banyak nol di penyebutnya. Jadi kalau misalnya ada 1,27 gitu kan, berarti atasnya 127, bawahnya nolnya ada 2 atau jadi 100. Selanjutnya 250%. Ingat persen itu bahasa gampangnya adalah per 100. Jadi setiap ada bentuk persen ini tinggal kita buat dia jadi per 100. Oke, sekarang lanjut. Kita udah punya semuanya dalam bentuk pecahan. Yang ini 5/1 ya kalau mau diubah ke pecahan. Selanjutnya kita harus tentukan mana dulu yang harus kita kerjakan. Karena nggak asal-asal bisa kita kerjakan. Ada urutannya. Nah, kita lihat nih. Urutannya itu adalah yang pertama kalau ada kurung kita harus kerjakan kurung dulu. Kurung. Kalau nggak ada kurung kita ke kali bagi. Kalau nggak ada kali bagi kita ke tambah kurang. Nah, sekarang karena nggak ada kurung berarti kita langsung ke kali atau bagi. Kebetulan ada nih di sini. Kita kerjakan ya. Nah, kita kurungin biar kita kerjakan dulu. 12/10 dikali 5. Nah, ini adik-adik, ini tips penting ya. Kalau adik-adik mau mengerjakan langsung dikali 12 dikali 5 itu boleh. Tapi ada tips juga, kalau yang atas dan yang bawah itu bisa kita coret. Jadi kita lihat 5 bisa kita bagi sama 5 jadi 1. 10 juga bisa kita bagi 5 jadi 2. Tapi hati-hati, kita nggak boleh coret yang kanan sama kiri. Kita cuma boleh coret yang atas sama bawah. Kalau dia nyebrang juga nggak apa-apa. Sekarang berarti kita punya 12 dibagi 2. Dengan gampang kita bisa langsung ketemu hasilnya 6 ya. Kurang 250/100. Udah selesai, kita tinggal lanjutkan yang penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada penjumlahan, pengurangan kita kerjakan dari kiri aja dulu. Kita bisa ubah ini menjadi pecahan juga ya. Jadi ini jadi 3/4 ditambah per 4 24/4. Jadi sama-sama kita kali 4 ya. 6/1. Penyebutnya mau sama-sama jadi 4. Jadi kita kali 4 kali 4. Kemudian yang di sini kita bisa sederhanakan juga ya. Nolnya bisa kita coret adik-adik. Jadi 25/10. Kita kerjakan yang ini. 3/4 ditambah 24/4. Jadinya 27/4. Dikurang 25/10. Hati-hati ya, kalau kita punya seperti ini, nggak boleh kita langsung 2/40 gitu, nggak boleh ya. Atau 2/6, nggak boleh. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, kita samakan penyebutnya berarti jadi sama-sama 20 ya KPK-nya. Berarti yang ini kita kali 5, yang ini kita kali 2. Berarti menjadi 27 dikali 5 itu jadi 135/20 min 50/20. Karena penyebutnya udah sama, bisa langsung kita kurangkan jadi 85/20. Kalau adik-adik lihat di sini, pilihan ABCD-nya itu dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita bisa ubah aja ini jadi 4 5/20. 5/20-nya bisa kita sederhanakan jadi 4 1/4. Ketemu deh hasilnya yang B. Ini soal mengenai operasi campuran ya. Jadi yang penting di sini harus bisa mengubah jenisnya jadi satu jenis. Kemudian harus tahu urutan-urutan pengerjaannya. Oke? Lanjut adik-adik kita ke soal berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, Kak Eva mau menginformasikan nih untuk semua yang sedang menonton, kalau Mantapu Academy lagi mengadakan program intensif persiapan TKA SD. Jadi buat kalian semua yang sedang mau TKA SD itu bisa langsung daftar program kita, ada di link di atas atau di bawah ini. Kalian boleh segera daftar, benefitnya banyak dan harganya termurah. Jadi jangan khawatir lagi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ini soal kita ambil adaptasi dari kisi-kisi pemerintah yang ada di website ya. Jadi ada nilai X dan juga Y sebagai berikut.
Ditanya adalah X dikurang 2Y. 2Y di sini artinya itu 2 dikali Y. Mungkin buat adik-adik yang SD belum terlalu terbiasa ngelihat 2Y itu apa. Jadi Kak Eva bantu jelasin. Sekarang berarti kalau kalian ketemu soal kayak gini, kita bisa cari nilai X-nya dulu, kita bisa cari nilai Y-nya dulu. Kita cari X ya. X sama dengan 3 min 4/3. Berarti kita bisa samakan penyebutnya. Jadi sama-sama 3 ya. Berarti jadi 9/3 min 4/3. Jadinya 5/3. Kita biarkan dulu, nggak usah kita ubah ke pecahan campuran karena kita mau lihat Y-nya. 5/6 min 1/3. Penyebutnya sama-sama kita jadiin 6 ya. Berarti ini dikali 2. Ini tadi kalau bilangan bulat 3 doang itu sama dengan 3/1 ya. Berarti kita punya 5/6 min 2/6 sama dengan 3/6. Oke, sekarang kita ke X min 2Y-nya ya. Berarti kita punya X min 2 kali Y, atau Kak Eva tulis 2 kali Y gini ya. X-nya itu 5/3 min. Kemudian 2 kali Y ya. Jadi 2 dikali 3/6. Balik ke konsep yang nomor 1. Kalian lihat di sini ada pengurangan dan perkalian, berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. Terus kalian lihat nih, perkalian kita bisa melakukan yang namanya coret-coret ya. Kak Eva mau coret yang 2 sama 6 nih. 3. Tapi Kak Eva nggak mau lanjut coret 3 sama 3. Kenapa? Karena di sini ada 5/3 dikurang sesuatu. Biar nanti penyebutnya nggak usah kita samain lagi, kita udah langsung selesai. 5/3 min 3/3. Jadinya 2/3. Ketemu deh hasilnya yang B. Nah ini tips ya, jadi kalau tadi mau dicoret lagi sebenarnya bisa aja dicoret 3 sama 3 jadi 1, tapi nanti 1 akan kita balikan lagi ke 3/3, jadi sama aja. Lanjut lagi adik-adik, kita ke soal berikutnya. Nah ini soal juga sering keluar mengenai pecahan ya. Jadi si ibu membuat seloyang kue coklat yang dipotong jadi kotak-kotak sama besar. Itu konsep penting tentang pecahan, harus dibagi sama besar, harus adil. Kemudian bagian kue berwarna coklat gelap adalah kue yang sudah dimakan oleh Rio dan juga ayah. Sisa kue yang belum dimakan dalam bentuk pecahan itu seperti apa? Ingat, pecahan itu berarti kita hitung yang belum dimakan, yaitu yang putih-putih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya guys ya. Berarti jadi 9 per, kalau kita tulis sisa per total sama dengan 9 per totalnya itu 5 kali 3 ya. Berarti 15. Ini ada jawabannya 9/15, tapi kita bisa lihat juga nih, 9/15 itu kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 3 itu jadi 3/5. Jawabannya juga ada yang B. Biasanya itu soal-soalnya itu diminta yang bentuknya paling sederhana. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, jawab aja yang bentuknya paling sederhana. Oke? Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Tapi sebelum lanjut, Kak Eva mau mengingatkan lagi untuk kalian semua, kalau kita lagi buka program intensif TKA, benefitnya ada apa aja? Kalian akan dapat kelas live langsung diajarin sama tutor-tutor terbaik di Mantapo Academy. Kemudian kalian akan juga dapat modul dan juga latihan-latihan soal yang banyak banget supaya kalian semakin siap menghadapi TKA nanti. Kalian juga akan dapat rekaman Zoom-nya, jadi jangan khawatir kalau misalnya lagi berhalangan untuk ikut kelasnya ya. Dan masih banyak benefit lainnya, kalian akan ketemu sama teman-teman yang seru juga supaya kalian semakin semangat untuk menghadapi TKA. Lanjut ya ke soal berikutnya. Ini ada peternakan modern. Jadwal pemberian vitamin untuk hewan diatur secara berbeda. Ayam itu 4 hari sekali. Kita tulis ayam 4 hari sekali. Kemudian sapi itu diberi 6 hari sekali. Dan yang terakhir ada kambing itu 8 hari sekali. Apabila hari ini, kita anggap hari ini, ketiga hewan tersebut diberi vitamin secara bersamaan. Setiap berapa hari sekalipun, ketiga kelompok tersebut akan mendapatkan vitamin pada hari yang sama lagi. Jadi kalau soal-soal kayak gini, teman-teman udah harus punya insting, ini adalah konsep KPK. Kenapa bisa KPK? Kalian lihat ya, ayam hari ke-4, hari ke-8, hari ke-12, hari ke-16. Kelipatannya. Sapi hari ke-6, hari ke-12, hari ke-18, dan seterusnya. Kambing juga sama. Setiap 8 hari ya, berarti 8 hari berikutnya yaitu 16, 8 hari berikutnya, dan seterusnya. Berarti kita cari kelipatan persekutuan yang sama tapi yang paling kecil. Jadi sebenarnya kalau ada soal yang berapa hari sekali berenang, pergi ke perpustakaan, itu soal-soal pasti berkaitan sama KPK.
Untuk mencari KPK, teman-teman bisa pakai faktorisasi prima, tapi teman-teman bisa juga menggunakan kelipatan kayak gini konsepnya. Misalnya Kak Eva sambungin nih, jadi 20, 24. Kemudian kalau ini Kak Eva sambungin lagi, 24. Nah, ternyata ketemu nih. Mereka punya kesamaan 24 tiga-tiganya. Ini namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan yang sama yang dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut. Dan yang terkecil. Jadi kan kelipatan persekutuan, K-nya itu kecil. Nah, kecil. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Apakah bisa lagi selanjutnya ada lagi kelipatan persekutuannya? Tapi yang diminta yang paling kecil, jadi ketemu deh. Mereka akan mendapat vitamin di hari ke-24 bersama. Ini soal tentang KPK ya. Konsepnya itu intinya kelipatan yang sama yang dimiliki oleh semua bilangan, tapi kita ambil yang paling kecil. Lanjut lagi guys. Nah, ini soal mengenai bangun datar. Jadi Budi mengelilingi taman yang bentuknya seperti gambar berikut ya. Semua sudut pada taman itu adalah sudut siku-siku. Berapa jarak total yang ditempuh Budi jika ia berlari mengelilingi taman tersebut sebanyak 1 kali putaran? Kalian bayangin nih, kita punya taman di rumah kayak gini atau di sekolah. Budi dari sini, set, dia mengelilingi taman 1 kali. Berarti kan dia jalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Atau sebenarnya kita menjumlahkan semua sisi-sisi dari bangun datar ini. Itu namanya konsep dari keliling, teman-teman. Jadi kita lihat nih kelilingnya ya. Kalau namanya mengelilingi berarti kita cari kelilingnya. Dari sini ke sini, oh 5. Kemudian ditambah dari sini ke sini, oh 12. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Budi ke sini nih, oh 9. Naik lagi. Kemudian dikit lagi. Perjalanan Budi hampir selesai guys, ke sini. 7. Nah, ke sini. Loh, Kak, gak ada angkanya berapa tuh? Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini itu adalah, coba kalian lihat ya. Kalau Kak Eva punya yang warna kuning ini, yang 5 ini. Kak Eva pindahin ke sini. Set. Nah, ternyata ini kalau digabungin itu adalah yang 9. Sama ya. Jadi, kalau yang ini semuanya 9, yang ini 5, berarti sisanya adalah 9 dikurang sama 5, yaitu 4. Ketemu deh, ini itu 4. Berarti kita tambah sama 4. Perjalanan Budi belum selesai guys, masih ada yang di sini. Terakhir nih, kembali ke titik asal. Yang di sini juga belum diketahui, konsepnya sama. Kalau kalian lihat total dari sini ke sini itu adalah 12. Kemudian yang di sini itu 7. Berarti yang di sini itu adalah 12 dikurang 7, yaitu 5. Ketemu deh, perjalanan Budi terakhir itu adalah 5. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 12 sama dengan 17. 9 ditambah 7, 16. 4 ditambah 5, 9. Kita jumlahkan lagi 33 ditambah 9 sama dengan 42. Ketemu deh, Budi ternyata keliling taman 1 kali putaran itu 42 meter. Kalau ditanya 5 putaran, ya udah tinggal kita kali aja sama 5. Tapi karena yang ditanya cuma 1 putaran, ya udah 42 meter aja. Lanjut guys, ini soal terakhir kita di video ini. Kak Eva mau ngingetin lagi sebelum kita ke soal terakhir, kita lagi buka kelas persiapan intensif TKA untuk adik-adik semua yang sedang berjuang menghadapi TKA nanti ya. Jangan sampai ketinggalan, kuotanya terbatas dan harganya terjangkau banget. Jadi jangan khawatir, kalian bisa ikut dari mana aja karena programnya dilakukan secara online. Oke, langsung kita ke soal terakhir. Keluarga Dika keluar kota menggunakan kereta api. Kereta berangkat pukul 8.45. Lama perjalanan di dalam kereta itu adalah 3 jam 20 menit. Namun, kereta sempat berhenti di sebuah stasiun transit. Jadi berhenti nih, nggak jalan selama 25 menit. Pukul berapakah keluarga Dika sampai di tujuan? Berarti, kalian bayangin ya, kalian jalan 08.45. Perjalanan sampai keluar kota, kita anggap kita lagi ke Surabaya gitu ya guys ya. Nah, itu 3 jam 20 menit. Tapi dia ada transit 25 menit. Berarti total perjalanannya itu adalah 3 jam 20 menit ditambah 25 menit. Nah, kita harus tahu dulu total perjalanannya itu berapa. Kita cari ya, berarti totalnya itu 3 jam 20 menit atau kita bisa tulis 03.20 gini ya, ditambah 25 menit. Gimana menjumlahkan? Menit itu harus sejajar sama menit. Jadi kita taruh di belakang. Kemudian kita jumlahkan 03.45. Artinya total perjalanan yang ditempuh Dika dan keluarganya itu 3 jam 45 menit. Sekarang kita lihat, mereka berangkat 8.45. Ini ada tips kalau kalian bingung menjumlahkan, gimana menjumlahkan ditambah 03.45 gini kan. Kalian bisa pakai logika teman-teman. 3 jam 45 menit. Berarti 3 jam dulu deh kita hitung. Berarti 1 jam itu kan 09.45. 1 jam ya. Kemudian 2 jam itu sama dengan 10.45. 3 jam berarti 11.45.
5. Kemudian masih ada sisa 45 menit ya. 3 jamnya udah kita hitung. 45 ke 45. Kalau lagi-lagi kalian masih bingung, kita bisa pasin dulu ke jam 12. 11.45 ke jam 12 itu berapa menit guys? 15 menit. Jadi 15 menit itu jam 12.00. Tadi kita punya 45 menit, sudah kita hitung 15 menit. Berarti sisanya 30 menit ya. Berarti tinggal kita tambahin 30 menit. Jadi 12.30. Jadi keluarganya Dika itu akan sampai di Surabaya jam 12.30. Ini kalau kalian bingung menjumlahkan. Kava juga akan tunjukkan gimana kalau menjumlahkannya. Kita punya 08.45 ditambah dengan 03.45. Jadi kalian jumlahin aja ya. Ini kan total perjalanannya, total waktunya. Ini jam keberangkatannya. Kita jumlahkan dari belakang guys. 45 ditambah 45 itu sama dengan 90. Kemudian 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Coba guys, ada nggak jam 11 lewat 90 menit? Ada nggak? Nggak deh, karena mentok itu jam 11 lewat 59 menit. Kalau udah 60 itu udah jam 12. Jadi 90 di sini kita kurangin sama 60, tapi yang di sini kita tambah 1. Jadi kita bagi nih. Ini sama dengan 60 tambah berapa gitu kan? Ibaratnya 90 ini kita pecah jadi 60 ditambah sama 30. Jadi 60-nya ini kan 1 jam guys sebenarnya. Makanya ditambahkan ke depan. Jadi 12. Sisa 30. Ketemu deh sama kalau kalian pakai cara yang manual tadi. Ketemu mereka berangkat dan sampai di tujuan jam 12.30. Oke, udah selesai kita bahas soal-soal TKA SD guys. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya yang menonton di sini, buat ayah, bunda semuanya, atau kakak-kakak yang sedang mengajarin adiknya supaya terbantu dengan video ini. Kalau kalian mau pengajaran-pengajaran kayak gini, mau belajar lagi soal-soal yang lebih banyak variasinya, kalian bisa ikut kelas program intensif TKA kita. Kita udah mulai, tapi tenang aja, kalian belum ketinggalan karena kita masih banyak materi-materi yang belum kebahas dan bakal ada program ngebut juga untuk intensif latihan soal-soal prediksi TKA. Benefitnya banyak orang yang sudah terbantu dengan program-program kita, jadi jangan khawatir lagi. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman kalian semuanya supaya kita saling terbantu untuk TKA nanti dapat nilai 100. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Mantap Po Academy. Jadi pintar, jadi mantap Po.